Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi stoikiometri. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sri Handayani. Jadi, stoikiometri itu suatu pokok bahasan dalam kimia yang melibatkan keterkaitan antara reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia. Adapun hukum dasar ilmu kimia, yang pertama itu hukum kekalan massa, di mana massa reaktan sama dengan massa produk. Kemudian ada hukum perbandingan tetap, yaitu senyawanya selalu sama dan mengandung unsur-unsur penyusunnya dalam perbandingan yang sama. Kemudian ada hukum perbandingan ganda, yaitu bila dua macam unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, sedang massa salah satu unsur sama banyaknya, maka massa unsur lainnya dalam senyawa itu berbanding sebagai bilangan bulat positif dan sederhana. Kemudian ada hukum perbandingan volume, yaitu volume gas yang beraksi dengan gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan berbanding juga sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Kemudian ada hukum Avogadro, di mana suhu dan tekanan itu tetap dan semua gas dan volumenya itu sama, serta mengandung molekul yang sama jumlahnya. Kemudian ada massa atom relatif, yaitu perbandingan massa satu atom, suatu unsur terhadap massa satu atom unsur baku. Kemudian ada massa molekul relatif, yaitu perbandingan massa molekul dengan massa standar. Selanjutnya ada konsep mol. Mol adalah jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran kecil. Dalam hubungan jumlah partikel dengan jumlah mol dapat dinyatakan dengan rumus itu biasa disebut dengan bilangan Avogadro, atau dengan tetapannya itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kemudian ada massa 1 mol atau biasa disebut dengan massa molar, yaitu massanya di massa 1 mol zat itu sebanyak AR yang dinyatakan dalam gram. Kemudian ada volume 1 mol gas, atau biasa disebut dengan volume molar. Dengan ini penentuan mol suatu zat itu berfase gas pada keadaan standar. Nah, di keadaan standar ini biasa disebut dengan STP. Tekanannya itu 22,4 liter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ceza Audrey. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia merupakan gambaran zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Jika menyangkut soal reaksi kimia, maka akan terjadi pembentukan zat baru dari reaksi zat awalnya. Zat awal yang menjadi dasar dari reaksi tersebut dinamakan reaktan atau reaksi. Sedangkan zat-zat baru yang dihasilkan dari reaksi tersebut biasanya disebut dengan produk. Untuk menganalisis suatu persamaan kimia, maka ada 3 tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menuliskan reaksi kimianya. Menuliskan reaksi kimianya dapat kita tulis dengan bentuk menuliskan rumus reaksi kimia tersebut. Contohnya, reaksi air yang menghasilkan hidrogen dan oksigen dapat dituliskan dengan H2O, yaitu rumus kimia dari air, dan H2 yaitu hidrogen dan O2 yaitu oksigen. Tahap kedua yang dapat kita lakukan yaitu menuliskan wujudnya. Menuliskan wujudnya dapat kita ambil contoh yaitu seperti O. Karena O merupakan gas, maka kita dapat tulis OD di sampingnya yaitu G. Karena G melambangkan gas. Jika senyawa tersebut cair, maka dapat kita tuliskan dengan lambang L yaitu liquid. Begitu pula dengan senyawa-senyawa lainnya. Tahap ketiga yang dapat kita lakukan yaitu menulis koefisien reaksinya. Di dalam suatu reaksi kimia pasti akan selalu terjadi hukum kegagalan massa. Maksudnya di sini yaitu massa sebelum reaksi dan setelah reaksi harus sama. Jadi biasanya setelah reaksi tersebut biasanya sudah tidak sama lagi. Jadi kita harus melakukan penyetaraan reaksi. Contohnya seperti di bawah ini.
Ada satu soal yang bisa kita kerjakan bersama sekarang, yaitu adalah persamaan PbO2 tambah Pb tambah H2SO4 yang menghasilkan PbSO4 tambah H2O. Di sini kita dapat lihat bahwa reaksi ini masih belum setara. Kita dapat melakukan penyetaraan dengan menambahkan angka indeks di depannya. Pada Pb, kita dapat lihat di sini bahwa O-nya masih belum setara dan PB-nya juga masih belum setara. Hal yang dapat kita lakukan yaitu menambahkan 2 di sini agar kita dapat kita dapat menambahkan 2 di depan PbSO4 agar PB masing-masing sisi dapat sejajar, tapi dapat setara. Setelah itu, kita dapat menambahkan 2 juga di sini agar O-nya setara. Karena jika dilihat di sini masih ada yang belum setara, yaitu karena hanya di sini hanya 2 dan di sini kita dapat lihat ada 4, maka kita dapat tambahkan 2 di sini. Sehingga reaksi ini dapat kita lihat sudah setara. O-nya sama-sama berjumlah 10 dan PB-nya juga masing-masing berjumlah 2. Maka reaksi ini dapat kita bilang sebagai reaksi yang setara. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudara saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Jadi kita masuk di pola reaktivitas kimia. Jadi jenis reaksi dan perkiraan produk yang pertama menggunakan tabel periodik dengan golongan sifat sama. Klasifikasi reaksinya. Yang pertama ada reaksi kombinasi, yaitu 2 atau lebih zat bereaksi membentuk suatu produk. Selanjutnya ada reaksi dekomposisi. Jadi reaksi dekomposisi merupakan satu zat bereaksi menghasilkan 2 atau lebih produk. Selanjutnya ada reaksi pembakaran. Jadi reaksi pembakaran yaitu menghasilkan panas dan nyala melibatkan oksigen. Selanjutnya ada reaksi reduksi oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi tersebut melibatkan perubahan bilangan. Reaksi reduksi oksidasi ini melibatkan perubahan bilangan oksidasi dari atom-atom tertentu. Selanjutnya ada penyetarakan persamaan redoks. Yang pertama redoks setengah reaksi. Jadi yang pertama itu kita samakan dulu jumlah atom yang mengalami penambahan bilangan oksidasi. Terus kedua samakan atom O-nya. Setelah atom O-nya disamakan, selanjutnya kita samakan jumlah atom H-nya. Setelah itu kita samakan jumlah muatannya. Jadi selanjutnya cara perubahan bilangan oksidasi. Jadi caranya itu ada 7. Yang pertama kita tuliskan reaksi dan hasil reaksinya. Terus yang kedua tandai unsur-unsur apa saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Terus ketiga kita setarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di ruas kiri maupun di ruas kanan persamaan reaksi. Yang keempat itu kita hitung jumlah berkurangnya dan bertambahnya bilangan oksidasi. Yang selanjutnya kita samakan jumlah berkurang dan bertambahnya bilangan oksidasi. Dan yang keenam itu kita samakan jumlah muatan dari ruas kiri dan ruas kanan dengan menambahkan H+. Terus yang terakhir itu kita tambahkan A2O untuk menyamakan jumlah atom H di ruas kiri dan kanan. Jadi itulah dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.